Assalamualaikum, yo jumpa lagi dengan Ega petani milenial. Ya sudah bisa teman-teman tebak ya. Sekarang saya lagi di mana? Ini ada di greenhouse-nya Mas Lutfi. Itu Mas Lutfi baru beres-beres NP-nya. Itu TP apa Mas? Ini picking ampul red stick. No, bibire ada garis-garisnya. Oke, ini ada kesempatan lagi bisa berkunjung ke greenhouse-nya Mas Lutfi. Kali ini saya dan Mas Lutfi mungkin ingin membahas tanaman karnivora yang jarang, atau mungkin di Indonesia kayaknya belum ada yang membahas di YouTube, tentang kantong semarnya Australia. Sebenarnya bukan kantong semar, cuma memang karakternya tuh sama. Jadi pitcher plant Australia itu apa tanamannya, kita lihat. Oke, jadi ini adalah pitcher plant atau tanaman berkantong, namanya Cephalotus. Ini bukan kantong semar ya, memang bentuknya mirip tuh, bandingan yang kecil-kecil nih. Kalau ini yang kantong semar memang mirip, tapi ini yang Cephalotus ini beda. Kalau kantong semar kan genusnya Nepenthes, kalau ini Cephalotus ya, sama-sama tanaman karnivora. Ayo langsung saja kita tanya-tanya sama yang punya. Yuhu, itu sudah ada Mas Lutfi. Perkenalkan dulu Mas, perkenalan lah, dari kemarin belum kenalan. Monggo. Ya, nama saya sih Muhammad Lutfi lengkapnya. Tinggalnya sih saya masih tinggal di Medan sebenarnya, tapi ini kebetulan saya ada di sini ada tanah yang saya peruntukkan untuk GH, tapi di sini namanya Sawah Nursery. Oke, ada Jalan Turi KM3. Oh, berarti Turi Sleman ya. Oh ya Mas, kemarin banyak yang tanya, sebenarnya sosmedmu tuh apa Mas yang aktif? Aku werante IG-ne do takon ya aku iso jawab. Kalau untuk sosmed saya sih kalau yang FB ya itu Muhammad Lutfi. Nanti Muhammad Lutfi 09 biasanya. Kalau misalkan nyari, nanti gambar foto profilnya itu ada akuarium, gambar foto sampulnya ada Cephalotus sama Ordensis. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Instagram aktif nggak Mas? Instagram aktif. Nanti Lutfi _ Muhammad 09. Nah itulah. Oke, yuk lanjut aja. Ini ada tanaman unik, namanya Cephalotus ya Mas? Iya, Cephalotus. Ini yang ini ya Mas ya. Ini Cephalotus German Giant. Memang ID-nya dari sana. Ini tak ambil aja. Monggo. Nah, ini kalau Cephalotus ya, ini tuh Cephalotus itu memang kecil segini. Cuma nanti kalau misalkan sudah tanda-tandanya udah besar, itu nanti ada satu kantong daun baru yang seperti ini. Coba diputar Mas. Lihat ke kamera. Nah, tuh. Jadi beda banget ya. Ini yang kecil ya, ini yang kantong mulai besarnya. Nah, nanti ini klam ya. Ini ada beberapa, kayaknya ada 3 ini di sini. Klam tuh berkerumun. Berkerumun lah. Ini yang German Giant. Kalau yang big boy ini. Yang gede itu, nah. Gede. Ini big boy. Nah, kantongnya kalau udah gede ini. Nah, ini beda banget. Ini kantong yang kecil. Yang dia masih kecil, ini yang kantong gede. Coba Mas, kantong kecilnya kita zoom lagi. Nah, beda banget ya. Fokus nih. Nah, itu. Yang itu yang udah gede. Yang ini yang gede. Ini saya untuk gede ini aja 5 bulan dari kecil banget. 5 bulan dengan perawatan ekstra. 5 bulan lah, sama sekarang berarti 8 bulan ini. Nah, di sini banyak jenis-jenis lain kayak Hammer Giant, Red Maroon Black, Crimson, Queen Mary, Six sama David Soare. Itu macam-macamnya ya, yang ini dipunya yang dipunya Mas Lutfi, ID-nya, identitasnya itu. Tapi kalau untuk Cephalotus sih kebanyakan hampir sama sih Mas. Bentuknya hampir sama. Bentuknya ya. Hampir sama, cuma pembedaannya warna sih biasanya. Oke, mengapa tertarik Cephalotus Mas? Ya ini kan termasuk sama kayak tanaman karnivora ya. Karena kan saya pengennya itu ketika ada tanaman yang saya mesti nyoba itu. Ketika udah nyoba kan saya tahu karakternya gimana, treatmentnya, terus hidupnya kayak gimana, terus habis itu lamanya dengan tanaman karnivora yang lain seperti apa. Itu kan memang kami sesama pencinta tanaman karnivora itu mesti tertarik lah untuk memelihara. Oke, nah
sudah dari kapan Mas punya Cephalotus? Pertama kali dulu punya? Cephalotus sih saya mulainya sih malah tahun ini. Tahun ini dalam artian awal tahun kemarin. Karena apa? Dulu itu sempat saya punya satu, cuma nyoba-nyoba, tapi memang saya nggak fokus ke Cephalotus banget. Sebenarnya bukan nggak fokus sih, cuma belum tertarik banget lah istilahnya. Tapi sekarang semuanya udah saya, karena aku ada akomodasinya, saya bisa untuk melihat. Ada fasilitasnya ini ya? Iya, fasilitasnya ini. Jadi baru tahun ini, nah dulu tahun berapa Mas? Kalau dulu main tanaman karnivora Pas ya beli Cephane, apakah bareng sama yang lainnya? Iya, kalau sama barengan sama yang lainnya itu 2015, cuma 2015. saya mainnya dari 2013, pertama main polos-polosan itu. Kayak Cephalotus berarti baru fokus tahun ini. Nah berarti dulu pernah punya, terus kayaknya tadi ngomong kurang fokus atau apa, berarti mati itu Mas. Yoi. Nah mungkin bisa diceritakan Mas suka dukanya, atau mungkin apa ya, sekalian tipsnya lah perawatan Cephalotus ini. Kemarin banyak yang tanya, Mas Ega kok nggak punya. Ya ada sih, nanti kita bahas itu. Mungkin dari Mas Lutfi dulu. Jadi Cepha itu termasuk tanaman yang paling sensitif selain VFT, Venus flytrap ya. Cepha itu sensitif, udah sensitif. VFT gampang kok. Oh ya gampang, cuma yang lain-lain yang mutasinya, ID-nya yang aneh-aneh itu ya. Ya. Kalau Cepha sih sebenarnya lebih sensitif karena dia tanamannya itu gampang sudden death ya Mas ya. Nah, sudden death berarti tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Nah, itu yang bahaya. Dan ini pertumbuhannya lambat. Nah, kenapa kebanyakan orang bilang kok ini mahal? Nah, kalian kalau mau merasakan itu mahal, kenapa? Silahkan pelihara. Karena kalau udah pelihara, kalian tahu ini sangat lambat pertama. Kedua, kalau misalkan nanti tahu-tahu ada apa-apa, tahu-tahu mesti tadi sudden death, tiba-tiba mati. Itu yang sangat apa ya? Riskan di kita untuk Oke, kalau gitu ambil contohnya Mas yang tiba-tiba mati itu Mas. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kemarin sih baru datang. Cuma ini kalian lihat sendiri ya, ini hitam semua. Yang saya tunjuk ini. Hitam semua ini dalam arti udah mati total ini. Cuma yang kemarin saya ini di Mas Ega. Nah, ini jawaban yang kemarin tanya, Mas Ega kok nggak punya Cephalotus? Alhamdulillah diamanai Mas Lutfi untuk merawat Cepha. Awalnya itu ada 25 ya. Iya. Tapi tinggal 2, terus akhirnya kembali di sini. Ini greenhouse-nya udah jadi, dirawat di sini ya. Kayaknya yang satu ini fix mati, yang satunya kayak udah sakarotul gitu. Nah, itu memang saya sendiri juga susah, harganya juga mahal. Jadi untuk saya pribadi masih ya sebenarnya tertarik, cuma masih maneman duitnya. Masih ada yang lain karena kan saya juga ya banyak kebutuhan juga. Nah, itu. Ya. Nah, Mas, berarti itu kan tadi yang mati sudden death. Sekarang tips atau triknya Mas miara Cepha. Ini kan ada yang bisa sampai gede nih. Nah, ini kalau tip kayak gini ya. Ini dulu saya besarkan di chamber sih memang. Cuma memang saya chamber. Oh ya, silakan tonton videonya, nah, di klik itu linknya ya, kanan atas. Nanti dimasukkan Mas Ega, itu chambernya itu memang untuk saya pembesaran kemarin sebelum ada GH ini. Nah, ini untuk tip and triknya sih sebenarnya saya masih rancu sih Mas untuk tip and triknya. Karena apa? Ada orang yang banyak pakai sphagnum ya, sphagnum medianya. Terus habis itu kalau Mas Ega juga pernah medioin namanya Mas Fian yang juragan Bantul itu. Nah, itu dia pakai batuan. Batuan dalam arti, nah ini saya sih sebenarnya kemarin itu kalau pakai batuan di GH saya yang panas itu takutnya nggak ada pengikat airnya, kurang humid ya, kurang humid, lembab. kurang airnya di medianya nggak ada. Nah, ini makanya saya ada agak sedikit pit moss di sini. Kalian bisa lihat ini hitam-hitam ini yang bintik-bintik. Nah, itu pit moss tapi di dalam lebih banyak. Itu pit moss ya, bukan kokopit. Pit moss itu pelapukan dari sphagnum moss. Nah, jadi terus yang paling gampang untuk dipelihara sih sebenarnya kalau kalian punya dataran tinggi atau tinggal di dataran tinggi, itu paling enak pakai sphagnum moss sama perlit. Jadi yang pasti harus porous sih medianya. Porous
dalam Kayak artian kaktus ya. ya kalau kaktus sih kering mas. Ya poros dan kering. Kalau ini Kalau ini poros poros tetap tapi dijaga basah. kelembapannya. Nah lucu kan, itu yang bikin susah. Itu aja sih. Nah kalau ini campuran media yang sekarang dipakai ini apa ini? Kalau ini malah saya nyampurnya baru mas, baru nyoba sebenarnya. Ini itu Kanuma, Silika, Perlit, Kokopit sama Akadama. Kokopit, popit mos. Sorry, Pitmos, sorry. Nah, kan. Oke, terus untuk itu mas, mungkin perawatannya indoor kah, outdoor kah, terus butuh cahayanya bagaimana, kelembapan gimana, cara siramnya bagaimana? Seperti yang tadi saya bilang, itu beda tempat, beda treatmentnya. Treatment dalam arti kita memeliharanya kayak gimana. Kalau yang indoor itu bisa pakai lampu. Cuma nanti kantongnya hijau aja. Jadi nggak kelihatan untuk tidak berwarna ya. Terus kalau misalkan outdoor itu harus pakai tatakan sama suhu sekitarnya agak apa ya istilahnya, agak semilir lah ya. Apa semilir ini? Oh, sepoi sejuk gitu, sejuk. Jadi kayak gitu. Nah ini kan Cephala tuh seneng kayak gini. Jadi bisa kalian lihat ini di bulu-bulunya ada embun ini. Nah itu kalau misalkan kayak Mas Hadi Susilo itu yang orang Malang itu, Ki Hadi Susilo itu dia tempat dingin dan kayak gini untuk bentuknya. Oke itu ya, berarti kalau outdoor harus hati-hati ya. Ya outdoor harus. Daerah yang tinggal di dataran rendah nggak bisa ya, bisa dikatakan nggak bisa ya, mendingan indoor ya. Untuk dataran rendah mending indoor, karena kalau indoor itu kita bisa membuat untuk niru kayak alamnya ya. Niru kayak alamnya bisa kita buat sistematisnya kayak gimana. Padahal habitat Cephalotus itu dataran rendah ya, pinggir pantai ya. Pantai lagi. Saya juga bingung. Cuma ya itu di Australia. Australia itu bisa -2 kalau sih. Nah itu mungkin itu suhunya itu yang harus disesuaikan dengan iklim tropis Indonesia. Itu tadi berarti sinar sama suhu ya. Terus penyiramannya mas? Kalau penyiraman sih kayak tatakan sih mas. Tatakan dalam arti tatakannya jangan sampai kering kalau Cephalatus. Kayak Venus juga ya, dinyiramnya dari tatakan ya. Ya kalau disemprot sih boleh, kalau ini masih tahan. Kalau Venus kan kebasahan mesti melting lah, apa menutup terus nanti malah langsung mati. Kalau ini masih tahan disiram dari atas. Cuma jangan disiram pakai selang. Takutnya medianya langsung cepanya ngetik-ngetik di bawah pot itu. Karena porosnya itu, jadi ketika kena air ya harus hati-hati. Jadi memang metodenya untuk pengalamannya Mas Lutfi dari genangan air di bawahnya. Oke, terus apa lagi ya mas? Pupuk jelas enggak ya? Pupuk enggak. Terus dikasih makan enggak? Kalau dikasih makan sih enggak sih mas. Kalau misalkan kalian mau iseng-iseng kasih makan ya monggo kan. Tapi ini trapnya itu, kantongnya itu modelnya memang kayak kantong semar ya, pasif ya, nggak bisa yuk. Nah itu nggak bisa nyaplok ya. Nah itu. Yang bagus bibirnya sih mas. Bibirnya kayak ada lekuan-lekuan kayak apa sih, sejenis hamata, filosa, nepe gitu ya, nepe yang kayak gitu. Terus apa lagi mas? Mungkin ada yang bisa dibagian lagi untuk Cephalotus? Ya kalau saya sih kalau saran saya kalau mau Cepha itu mending ya kalau kalian punya uang sih monggo ya istilahnya. Kalau misalkan kayak Mas Ega punya uang lebih monggo. Tapi kalau misalkan kalian mau nyoba, mending kalian gali ilmunya dulu untuk memelihara, karena apa ya, kita bukan sayang uangnya, sayang tanamannya. Cephalatus itu termasuk tanaman yang masih jarang di Indo. Ya. Makanya itu juga mahal, selain perawatan susah juga masih jarang di Indonesia. Harganya stabil dalam artian bukan musiman ya, bukan musiman kayak Philo Anthurium dulu. Kalau sekarang apa janda bolong, apa monstera, ini memang mahal dan memang stabil itu karena memang pemeliharaannya susah. Susah, lambat, di Indo juga jarang, kayak gitu. Ya begitulah kira-kira. Mahalnya itu berapa lah mas? Yang pernah paling murah dibeli oleh Mas Lutfi itu berapa? Kalau paling murah rata-rata ya orang jual Cephalotus itu sekitar 350. Paling murah ya? Paling murah. Kalau yang paling mahal paling 1,5. Itu aja kadang ada yang belum ada kantongnya juga ya mas? Wah ya itu pasti. Bentuknya cuma daun toh. Nah
Ini daunnya kayak gini loh. Nih, Nah. kalian bisa lihat ya. Ini kantong, ini daun. Ini anakannya daun tok nih. Ini. Ini yang indukannya daun, ini ada anakannya yang daun tok. Jadi kalau misalkan kalian ya sebenarnya malah lebih safe kalau kalian melihara dari kecil karena nanti adaptasinya bisa menyesuaikan lingkungan karena masih kecil. Kalau dari besar itu mesti kalian kaget. Karena apa? Nanti kalau kalian mau beli Cephalottus itu kalian taruh di tempat kalian itu mesti ada beberapa kantong dan daunnya yang langsung menghitam. Tapi ya yang penting titik tumbuhnya tetap hijau. Tetap masih hijau, numbuh juga ya. Ya, itu aja. Karena dulu ini cuma yang ini ya, yang red marun black ini saya dikasih teman saya itu cuma daun tok. Nah, ini baru ngantong sampai sekarang dan ini lambat banget ini. Oh ya, ini untuk jenisnya, ID-nya, identitasnya. Yang paling mudah mungkin rekomendasi Mas Lutfi untuk teman-teman yang baru mau nyoba miara Cephalottus. Ya kalau mau melihara Cephalottus ada sih yang standar sih, Cepha Big Boy itu standar. Big Boy kayak ini ya. Big Boy ini, terus Roraima itu habis digigit ulet ya menurut saya jangan di Tinggal batang tuh. Nah, itu aja sih kalau misalkan Big Boy, Roraima, tipikal ya. Tipikal itu ya memang jarang tapi itu ya standar lah untuk anak. Tapi yang paling sering ini Big Boy atau Roraima. Big Boy kayaknya sering Iya. nongol orang jual itu. Itu ya Mas. Ya ini kemarin juga saya sempat di FB sih ada yang nanya, walaupun itu teman saya yang jualan tapi saya juga rada kok nanyanya kayak gini, kok tanamannya mahal kenapa ya, apakah itu susah ya? Mungkin dengan video ini kalian bisa untuk paling enggak kalau misalkan mau nyoba ya monggo. Nah itu oke, udah cukup nih berarti. Monggo silakan kalau misalkan mau ada lagi sih silakan tulis di komentar aja ya. Nanti tulis di komentar biar Mas Ega bisa review lagi. Oke, terima kasih banyak Mas Lutfi. Semoga video ini bermanfaat, tercerahkan juga. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe. Ciao.